Halo Sobat Podcast, balik lagi bareng aku Faiza Nur di podcast yang bahas isu-isu Islam dari yang klasik sampai yang kekinian. Pastinya dengan gaya yang santai tapi dengan berbobot ya. Nah, hari ini aku datangan temen aku yang juga mahasiswi hukum tata negara. Udah sering banget nih beliau ngulik hukum Islam dari yang tekstual sampai kontekstual banget. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Finli. Halo Mbak Iza, halo juga buat para pendengar podcast hari ini. Senang sekali rasanya bisa hadir dalam podcast ini dan kita bisa ngobrol santai bersama ya. Iya, langsung saja nih Mbak. Jadi hari ini kita mau bahas salah satu istilah yang sering muncul di kuliah usul fikih. Tapi juga punya dampak besar banget nih di dunia nyata, apalagi zaman sekarang. Namanya masalah musalah atau istislah. Mungkin Mbaknya bisa jelasin nih, apa sih sebenarnya istislah itu? Oke, jadi istislah itu sebenarnya merupakan salah satu metode ijtihad yang ada dalam agama Islam ya. Dan secara sederhananya artinya istislah itu merupakan upaya menetapkan hukum dari suatu perkara berdasarkan kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas itu sendiri. Berarti semacam solusi dari ulama untuk perkara-perkara yang gak langsung dibahas di Al-Quran atau hadis ya Mbak? Betul banget. Jadi kalau ada hal baru yang tidak ada hukumnya secara tekstual itu ya, tapi mempunyai dampak yang besar buat masyarakat, ulama bisa memakai istilah ini untuk menetapkan hukum asalkan tetap sesuai dengan dasar-dasar prinsip syariah. Contohnya apa tuh Mbak yang relate sama kehidupan sehari-hari? Kalau contohnya, misalnya nih ya, dalam kehidupan modern ini, kayak sistem pembuatan KTP ataupun SIM. Nah, pembuatan KTP atau SIM itu kan pada zaman Nabi nggak ada ya Mbak ya. Nah, kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, pembuatan KTP atau SIM itu kayak menjadi sebuah identitas yang penting bagi diri kita sendiri maupun masyarakat yang lainnya. Karena hal tersebut bisa menjadi penting untuk keamanan, bukan sebagai identitas juga ya, tapi bisa buat keamanan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak masyarakat itu sendiri. Maka ulama bisa bilang kalau itu hukumnya wajib secara istislah karena memiliki manfaat besar dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Menarik nih Mbak. Tapi kenapa namanya masalah musalah? Apa bedanya dengan masalah yang lain Mbak? Nah, jadi musalah sendiri itu artinya dilepaskan atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas itu sendiri. Nah, artinya apa? Artinya masalah ini tidak ada penegasan apakah diterima atau tidaknya ya oleh sebuah syariat. Nah, tapi kalau masalah muktabarah itu memang diakui secara eksplisit baik dari Al-Quran maupun hadis. Nah, sedangkan kalau masalah mulghah itu yang ditolak secara mentah-mentah oleh syariat Islam. Oh, jadi istilah ini semacam ruang kreatif ulama untuk menyesuaikan masalah baru dengan pendekatan maslahat ya Mbak? Bisa dibilang begitu ya, tapi tetap ada pengurangnya. Seperti kalau dalam masalah Islam kan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu harus memiliki manfaat yang nyata dan bersifat umum. Dan yang kedua tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang syar'i. Dan yang ketiga itu harus mendukung maqasid syariah atau tujuan utama syariat Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Misalnya kayak larangan ngebut di jalan atau pakai helm, itu termasuk nggak Mbak?
Baik, benar sekali. Contoh yang bagus, Mbak Iza. Nah, Islam ini kan memang nggak secara langsung ya, nggak secara spesifik bilang kalau memakai helm itu adalah sebuah perintah. Tapi karena itu bisa melindungi jiwa dan raga kita selama berkendara ya, maka dalam kerangka istislah itu bisa dianggap sebagai wajib karena itu sebagai bentuk perlindungan diri. Nah, Mbak, siapa yang punya wewenang buat pakai metode ini? Apa kita sebagai mahasiswa bisa juga Untuk menetapkan hukum seperti ini ya tentu harusnya para mujtahid yang bertindak atau ulama yang sudah memiliki keahlian khusus dalam bidang menetapkan hukum. Tapi kita sebagai mahasiswa hukum Islam ini juga penting banget buat memahami logika yang ada di baliknya. Biar kita tahu bahwa Islam itu dinamis dan bisa merespon zaman atau mengikuti zaman ya. Dan Islam bukan merupakan agama yang kaku. Wah, aku baru sadar nih, Mbak. Ternyata istislah ini relevan banget ya. Apalagi sekarang tuh banyak masalah yang belum pernah ada sebelumnya. Dari teknologi AI sampai urusan lingkungan, ada pun juga bioetika. Terus ini gimana, Mbak? Betul juga. Masalah ini bisa jadi salah satu jalan ya untuk memastikan bahwa hukum Islam itu tetap hidup dan fungsional. Jadi intinya agama Islam ini bukan cuma ritual sebagai agama untuk berdoa saja atau mendekatkan dengan Tuhan, tapi juga merupakan penyelesaian dari masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Masya Allah, pelajaran banget ya teman-teman. Oke deh, sebelum kita tutup ada pesan terakhir nggak nih Mbak buat Sobat Podcast? Baik, kalau dari aku sendiri ya, jangan takut buat belajar hukum Islam itu. Karena dibalik istilah-istilah hukum Islam yang rumit atau ruwet itu ya, dan kadang kalau kita mencernanya itu butuh waktu yang lama banget. Kayak, ini sebenarnya apa sih? Kita ini belajar apa? Tapi kalau kita bisa memahami sebenarnya Islam itu sangat manusiawi dan sangat peduli terhadap kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Dan istislah ini merupakan salah satu bukti ya bahwa Islam bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan prinsip dasar Islam. Wah, keren banget nih. Makasih ya Mbak udah sharing ilmunya hari ini. Terima kasih kembali juga Kak Iza karena sudah mengundang saya di sini. Senang banget bisa mengobrol dengan para teman-teman dan Anda juga. Oke, Sahabat Podcast, itu dia obrolan kita soal masalah musalah bareng teman aku yang luar biasa. Jangan lupa dengerin episode lainnya dan terus cari tahu gimana Islam bisa relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.